Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Yang kali ini masih di permasalahan tentang ilmu. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang ketergelinciran sebagian di ranah ekstremis dan di ranah liberalis. Dan juga kita sebutkan solusinya supaya kita tetap berada di tengah-tengah antara kedua kubu yang tidak benar ini. Dan pada kali ini insyaallah kita akan membahas kembali tentang keutamaan ilmu yang tertuturkan di Al-Quran dan juga di As-Sunnah. Tertuturkan di Al-Quran dan juga di As-Sunnah. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah, fadailuhu fil Qur'ani katsirah. Keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Al-Quran itu banyak. Itu penyebutan akan keutamaan bagusnya, indahnya, pentingnya, berpahalanya, tingginya derajat ilmu dan orang yang menuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu tinggi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan sekian derajat. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama keduanya? Tidak sama. Yang pertama tadi, penetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang beriman dan berilmu itu tinggi derajatnya, ditinggikan oleh Allah derajatnya karena iman dan ilmu mereka. Kemudian yang ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan pertanyaan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, untuk menunjukkan bahwasanya harus dibedakan antara yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Baik, itu dari ayat. Wa ammal akhbar, adapun dari khabar, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dengan untuk orang itu kebaikan, yang Allah ingin perbaiki orang itu, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agama, yaitu faham akan agama. Berarti sebaliknya, kalau misalnya orang dia tidak paham akan agama, berarti Allah tidak hendak memperbaiki dia. Jadi bisa dikatakan perbaikan Allah terhadap seseorang adalah fahamnya dia akan agama.
terutama dalam hal tauhid. Maka kalau misalnya kita berada dalam masa futur dari mencari ilmu atau beramal, atau kita melupakan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Paham di sini? Kita melupakan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, ilmu agama. Itu berarti kita menuju kehancuran. Bertolak belakang dengan mereka misalnya yang baru mengenal hidayah kemudian berpacu untuk mendapatkan ilmu. Maka yang seperti inilah yang may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Maka berhati-hatilah misal dengan orang-orang lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Tetapi sekalipun lulus pesantren, dulu hafal sekian juz, Masya Allah, karena dididik di pesantren. Dulu berpakaian islami, Masya Allah, karena didikan pesantren. Dulu mengerti agama, Masya Allah, karena didikan pesantren. Kemudian setelah lulus, hilang atribut keislamannya, dan hilang ilmunya, hilang hafalannya. Ingat sabda Nabi yang tadi kita ulang, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin jadikan dia baik, Allah pahamkan dia akan agama. Sebaliknya berarti kalau orang sudah paham agama kemudian dia melupakan pemahamannya terhadap agama, terus apa ini? Apa? Apakah memang ini jalan ke surga, melupakan ilmu-ilmu agama? Apakah ini menjadi penyelamat akhirat kita ketika kita lupa hafalan-hafalan kita? Jadi wahai ikhwan atau akhwat yang lulus dari pesantren, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dan saudara sekalian yang lulus dari pesantren atau lulus dari kampus syar'i, atau siapapun yang pernah ngaji lah dan pernah memetik ilmu syar'i, kemudian dilupakan ilmunya, dilupakan hafalannya dan tidak menyesal dengan itu, dan tidak merubah diri kembali kepada yang lebih baik dari masa lalu. Apakah itu jalan kita menuju surga? Apakah itu yang bisa melegalisir jawaban kita Allah terhadap pertanyaan man rabbuk? Yang bisa melegalisir jawaban Rasulullah Muhammad jika kita ditanya man rasuluk? Apakah pelupaan terhadap ilmu agama itu dan hafalan-hafalan kita itu yang bakal membuat kita bisa mengatakan Islam agamaku jika ditanya apa agamamu di kubur nanti? Dan apakah sama antara orang yang mengetahui ilmu agama dengan yang tidak? Enggak sama Allah. Apakah sama orang yang mengetahui ilmu agama dengan orang yang pernah mengetahui ilmu agama? Subhanallah. Golongan yang kedua ini, na'udzubillah. Semoga anda dan antum tidak secelaka itu. Semoga Allah menjaga anda dan antum dari keterlupaan terhadap agama, keterlupaan terhadap apa yang telah kita pelajari di pesantren, atau di kampus syar'i, atau di pengajian. Jika lupa itu sedikit, maka itu adalah manusia. Namun jika yang dilupakan adalah keumumannya, maka jika bukan karena syaitan ada di diri kita dan kita ikut dia, apalagi sebabnya? Apa sebabnya antum meninggalkan dan melupakan ilmu syar'i? Apa sebabnya? Apakah karena wahai ikhwan, akhwat, lulusan pesantren, lulusan pondok, lulusan kampus syar'i, lulusan pengajian fulan, apakah karena memang dunia lebih baik daripada akhirat sehingga kita lupa ilmu akhirat, kita lupa ilmu agama? Apakah antunna tidak kangen dengan masa lalu antum?
Ingat ketika antum dulu menghafal sore-sore. Ingat ketika antum dulu diperintahkan oleh ustadz-ustadz antum menghafal Al-Quran pagi-pagi. Ingat ketika antum dulu di pengajian menangis tersenduh. Ingat ketika antum dahulu berazam ingin menjadi hafidh Quran. Ingat dahulu antum berazam kelak antum akan menjadi seorang pengajar murabbi buat kaum muslimin. Kemudian kenapa sekarang antum melupakan ilmu dan antum telah menghembuskan topan kepada mimpi-mimpi antum yang kini telah menjadi debu? Kemana semua itu? Ya ikhwan, kemana semua kebaikan dari impian antum semua? Memang benar bahwasanya lulusan pesantren tidak harus menjadi ustaz. Dan di sini kita tidak berbicara harus menjadi ustaz, tetapi kita berbicara may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, mafhum mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah tidak jadikan dia paham agama. Dulu berarti bagi ikhwan atau akhwat yang melupakan ilmu syar'i, melupakan hafalan-hafalan Quran atau hadis, dulu Allah menghendaki kebaikan buat antum, dan sekarang apa yang Allah kehendaki dalam diri antum? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah. Nah, ingat Allah. Bersyukur pada Allah atas ilmu yang telah Allah berikan kepada kita selama itu. Kemudian kita lupakan sekarang, maka ini kufur nikmat. Seburuk-buruk kufur nikmat adalah ketika orang sudah Allah berikan ilmu, kemudian dilupakan, tidak diamalkan, bahkan dilupakan. Dan mungkin dilupakan karena memang tidak mengamalkan. Maka wallahu musta'an. Ini peringatan saja. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Ya ikhwan dan akhwat yang mendengar nasihat dari kami ini, jika antum lulusan pesantren atau kampus syariah, tapi antum mungkin berdagang, apakah antum tidak punya celah berdakwah? Apakah antum tidak punya waktu untuk membaca? Kemana waktu membaca antum? Apalagi antum tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Fasubhanallah, kemana kitab-kitab tafsir? Kemana kitab-kitab hadis? Kemana nyawa antum yang dulu? Kenapa? Kenapa seperti ini ya? Kenapa? Kenapa seolah-olah antum menghilang? Kemana ruh antum, spirit antum yang dulu mungkin belajar? Kemana mimpi antum? Ikhwan dan akhwat, yang dulu ketika antum mungkin pernah bercerita kepada orang tua, bapak, ibu, saya bersyukur dipesantrenkan, atau saya berada di kampus syariah. Moga-moga nanti saya bisa membuat orang banyak hafal Quran. Moga-moga saya bisa berdakwah di depan umat. Sampai mungkin orang tua antum berlinang air mata mungkin. Tapi mana sekarang? Mana? Kemana perginya sekarang? Kemana perginya cita-cita itu sekarang? Sementara antum lihat, banyak dari ikhwah atau akhwat, Allah tidak merezekikan mereka hidup di lingkungan pesantren. Dan Allah Ta'ala tidak merezekikan mereka untuk mencicipi edukasi di kampus syariah. Namun Allah menitipkan orang tua mereka untuk membiayai mereka di sekolah-sekolah atau kuliah-kuliah umum konvensional. Tapi di sana Allah beri hidayah mereka. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai orang yang selalu bersemangat menuntut ilmu. Wallah, jika antum ya ikhwah dan akhwat, mantan anak pesantren, melihat ke mereka dengan semangat mereka, antum seperti sebutir debu yang gak ada artinya. Wallah. Antum anak pesantren yang dahulu belajar matan-matan kitab, belajar tauhid, tafsir, fiqih, masya Allah. Kemudian setelah itu hilang, setelah lulus antum sudah beda status. Yang dahulu antum ada seperti malaikat, sekarang menjadi syaitan.
Kemana perginya antum? Kemana tanggung jawab antum di hadapan Allah nanti? Bagaimana bertanggung jawabnya? Apa yang Allah tanya nanti? Tentang ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ikhwan dan akhwat, ittaqullah. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang bertakwa. Benar kita punya salah. Benar mungkin kita dahulu bukanlah talib yang mutamayyiz, bukan talib yang saleh, bukan. Tapi bukankah kita sudah berbuku-buku membaca ilmu agama dahulu? Iya. Telah membaca. Kemudian setelah itu diapakan? Tidak diamalkan, kemudian lupa. Kemudian menjadi apa? Menjadi seperti orang yang tidak pernah mengenal agama. Allah musta'an. Salat pun tidak mau berjamaah misalnya. Wallahu musta'an. Terus kemana? Kemana perginya ruh-ruh itu? Malulah kita. Malulah terhadap orang-orang ikhwan-ikhwan. Mahasiswa-mahasiswa ini. Yang mereka berada di kampus-kampus umum ya ikhwan. Tapi mereka sehari-hari menghafal ayat demi ayat. Sehari-hari mereka mengkaji hadis demi hadis. Di mana antum ketika mereka menangis? Di mana antum ketika mereka menghafal Al-Quran? Sebagaimana di mana mereka ketika antum dulu menghafal? Tapi ibrahnya bukanlah dulu atau sekarang. Ibrahnya masihkah kita memegang hafalan ini? Masihkah kita menunggukan panji agama? Masihkah kita punya cita-cita untuk mensyiarkan dakwah kepada kaum muslimin dan non-muslim? Mana cita-cita yang dulu? Sementara mereka yang mahasiswa dan mahasiswi di kampus umum ini selalu belajar. Dan mereka belajar akhlak di tengah-tengah arus globalisasi. Di tengah-tengah kehimpitan dan kesulitan dan tekanan dari teman-teman mereka yang mungkin mencibiri mereka karena pakaian mereka yang beda. Ada yang bercadar dari ikhwan, ada yang bercingkrang dari ikhwan. Di tengah-tengah kampus sekuler yang mana, wallah, sebagian dari lulusan pesantren justru setelah lulus dari pesantren, bahkan ada yang hilang jilbabnya, bahkan ada yang hilang jenggotnya, bahkan ada yang hilang cingkrangnya. Kenapa? Masalah khilafiyah. Khilafiyah, itulah ilmu khilafiyah. Itulah ilmu antum khilafiyah. Hilang semuanya. Kemana amalannya? Malukah? Tidak malukah? Atau memang sudah dicabut rasa malu setelah lulusnya kita dari pesantren, setelah lulusnya kita dari kampus syar'i? Tidak adakah rasa cemburu ketika dai-dai dari non-muslim mereka ingin memurtadkan Islam? Tidakkah ada rasa cemburu ketika kita melihat orang-orang liberalis itu? Mereka terus-menerus memuntahkan kotoran-kotoran melalui mulut mereka dan lisan mereka. Tidakkah kita cemburu anak-anak kaum muslimin sekarang? Tidakkah kita ingat dahulu mungkin kita berazam ingin mengajari anak-anak kecil? Karena apa? Karena kita tahu dari muda, sedari kita masih di pesantren, kita tahu mereka ini yang akan menjadi pemimpin umat. Dan antum di beban antum, di panggung antum. Wahai ikhwan-ikhwan yang pernah di pesantren, yang pernah di kampus syariah, yang pernah mempelajari kitab tauhid, yang pernah mempelajari fikih, yang pernah mempelajari kitab Minhajul Muslim, yang pernah mempelajari nahwu, sorof, balaghah dan seterusnya. Kemana perginya antum sekarang? Kemana perginya antum? Apa yang sudah antum lakukan terhadap kebangkitan kaum muslimin sekarang? Kemana perginya orang tua antum? Dan kemana perginya uang orang tua antum yang telah dinafkahkan untuk antum di pesantren? Atau untuk antum di kuliah? Atau membiayai hidup antum? Bukankah mungkin di antara mereka, orang-orang tua antum, memiliki cita-cita agar antum menjadi seorang yang bisa memerdekakan kaum muslimin dari perbudakan modernisasi seperti ini? Atau antum mau menyerahkan tonggak keilmuan kepada orang-orang jahil? Atau antum akan menyerahkan tonggak keilmuan kepada teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi hafizahumullah yang mereka berusaha untuk mencari ilmu agama? Wallah, malu ya ikhwah, malu. Mau dibawa kemana muka kita? Ini nasihat benar untuk ikhwan dan akhwat
yang pernah belajar di pesantren 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, berapa tahun pun. Bahkan mungkin di antara antum ada yang dulu berprestasi di pesantrennya. Lalu kemana antum sekarang? Apa yang antum lakukan terhadap dakwah umat ini? Apa yang bisa antum lakukan? Kita butuh orang-orang berilmu. Dan antum sebenarnya potensial untuk hal itu karena antum pun terdidik dan terbimbing di antara lingkungan pesantren, di antara lingkungan kampus syariah. Maka ketika antum memutuskan diri untuk terjun ke lapangan bisnis kemudian tidak berdakwah sama sekali, wallah, di mana itu ilmu antum? Apakah antum akan berkhianat kepada ilmu? Di mana hafalan-hafalan hadis itu? Perhatikan setelah mendengar video ini. Antum akan lewat di depan rumah. Betapa banyak orang tidak tahu akan agama sendiri. Betapa banyak orang tidak tahu akan hukum sholat seperti ini, seperti apa. Mereka butuh dengan hukum taharah, hukum fikih, hukum sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, pernikahan. Lebih-lebih tentang tauhid, gimana menata qalbu mereka. Gimana menata kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Bagaimana mereka akan mempelajari Al-Quran. Banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tugas kita berat, Allah. Dan kenapa ketika Allah amanatkan kita, atau antum, hafizakumullah, setelah bertahun-tahun di pesantren, bertahun-tahun di kampus syariah, setelah itu antum melepas itu semua, wallahul musta'an, kemana mau perginya antum? Umat ini sudah terlalu kacau mereka. Diperlukan banyak orang untuk mendakwahkan mereka dengan ikhlas. Tidak mencari dan tidak melirik, lebih-lebih mengintip kepada dompet-dompet mereka. Kita menginginkan dalam dakwah kita selalu ikhlas, ya ikhwah. Dan semoga antum, dan saya berharap pada Allah Azza wa Jalla Al-Alim Al-Khabir, semoga nasihat ini sampai kepada siapapun yang berhak untuk sampai kepadanya. Ini nasihat bukan karena ingin menjatuhkan siapapun dari antum, tapi untuk meninggikan harkat kehormatan antum sebagai muslim talibul ilm yang pernah benar-benar mencari ilmu dahulunya, namun sekarang memutus diri dari ilmu dan kembali kepada pangkuan maksiat, dan kemudian kembali kepada teman-teman yang tidak ada manfaatnya. Ingat bahwasanya bisa jadi kelak teman kita itulah yang menjerumuskan kita kepada neraka. Yang nanti di neraka kita berdebat, na'udzubillah, orang yang mujrim, yang berbuat jahat, berdebat dengan teman-temannya yang menyuruh kepada keburukan, berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada ilmu syar'i. Kita tidak butuh Allah kepada orang-orang yang isinya hanya bergembira di hidupnya, foya-foya. Sedangkan dahulunya dia punya ilmu, kemudian dilupakan. Kemudian apa sekarang? Apa sekarang? Ada apa dengan antum? Kita lanjut hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari ilmu di dalam jalan itu. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Allah mudahkan buat dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Karena apa? Mencari ilmu. Maukah kita mencari ilmu? Maukah kita menuju surga? Cari ilmu. Yang sudah lupa karena ilmu, cari lagi ilmu dari awal. Allah, bertahun-tahun belajar, kemudian lupa. Ini musibah terbesar yang ada pada muslim. Dia belum tentu selamat dari kesyirikan kalau misalnya ilmu itu hilang. Subhanallah. Orang yang berilmu saja masih ada kemungkinan dia berbuat syirik, ujian dari Allah. Lebih-lebih yang tidak berilmu. Lebih-lebih yang sengaja melupakan ilmunya. Buat apa dia belajar dahulu? Subhanallah. Wallahu musta'an. Hafizani wa hafizakumullah.
Semoga Allah memberkati antum semua, menjaga antum dari keburukan, dan menjadikan kita semua semangat. Ya, zadanallahu ilman wa hirsa. Semoga Allah menambah selalu ilmu kita dan semangat kita terus berkobar untuk berjihad fisabilillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, berdakwah supaya agama ini tetap dan juga semakin mencuat lillahi ta'ala. Hanya Allah yang bisa membalas semua amalan kita. Sedangkan jika kita berharap pada manusia, sesungguhnya manusia itu tidak bisa berbuat banyak. Kalau kita semakin banyak meminta kepada manusia, manusia akan semakin kecewa pada kita. Tapi kalau kita meminta kepada pencipta manusia, maka pencipta manusia semakin cinta kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.